wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal wa ya mubdian bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakash syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengarkan penyampaian daripada perwakilan Puskesmas dari Kecamatan Ilir Barat 22 Kecamatan Ilir Barat bukan duo. Alhamdulillah, insya Allah kita doakan seluruh daripada yang terlibat di dalam menjalankan pemerintahan Kota Palembang, baik yang ada di Kota Madia, kecamatan, kelurahan dan lain sebagainya, insya Allah mereka terus diberikan taufik hidayah dari Allah. Karena mereka tuh butuh didoa juga. Kita pengen pemerintah ini menjadi pemerintah yang baik. Lemak kalau mereka baik, kita diurusinya. Kota Palembang bersih, Kota Palembang itu lemak untuk dijingo, Kota Palembang aman, nyaman. Yang ngurusinya tuh mereka tulah. Kalau mereka tidak galak ngurusi, akhirnya terbengkalai. Yang susahnya kita. Nah, maka kita banyak-banyak berdoa supaya mereka itu baik yang duduk di kantor Kota Madia, kecamatan, kelurahan itu galo-galonya insya Allah diberikan taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sekarang tidak terasa sudah berada di pertengahan yang kedua daripada bulan Dzulqa'dah, yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah sedikit membahas tentang maksud daripada bulan Dzulqa'dah. Apakah benar apa yang diyakini oleh sebagian umat Islam bahwa bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan yang tidak bagus? Nah, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di siang hari ini karena dengar lagi kita nak masuk di tanggal 1 Dzulhijjah. Setelah Dzulqa'dah ada Dzulhijjah, yang mana di bulan Dzulhijjah ini ada ibadah yang sangat diinginkan oleh setiap umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Insya Allah kita galo-galo ke depan, kita menjadi tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala, diundang untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah tunjuk belum amalannya? Sudah perasaan sholawat sudah yang untuk ibadah haji itu sudah belum? Sudah, anak ingat. Nah, itulah berarti kita ni kadang-kadang hobi nanyo amalan tapi ngamal lesu. Nah, jadi amalannya ada. Kemarin sudah nanju supaya kita ngamal kenyo, insya Allah menjadi tamu Allah, tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan ibadah haji atau umroh. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian di bulan Dzulhijjah juga selain ada yang dikenal dengan ibadah haji,
juga ada bulan tersebut ibadah namanya puasa. Puasa satu puasa tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, kemudian puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah ini, jadi kalau kita sudah masuk bulan Zulhijjah, ingatkan nian, ingatkan tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau tidak pacak dua-duanya, tidak pacak di tanggal 8 dan tanggal 9 puasa, maka minimal tanggal 9. Tanggal 9 jangan tidak puasa. Puasa Arafah. Kalau tidak pacak dua-duanya, pilihlah tanggal 9. Bagusnya 8 sama 9. Kalau tidak pacak dua-duanya, jangan milih tanggal 8, tapi tanggal 9 Zulhijjah. Naam. Kenapa tanggal 9 yang dipilih? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu menyampaikan bahwasanya aku berharap kepada Allah bagi siapa umatku yang puasa tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah, insya Allah dosanya yang lalu dan yang akan datang satu tahun diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tidak salah tanggal 9 Zulhijjah itu jatuhnya hari apa? Tanggal 9 Zulhijjah itu jatuhnya hari Arafah. Hari Arafah. Benar kan hari Arafah? Nah, kan tidak salah kan? Nah, benar ya? Benar ya? Jadi tanggal 9 tuh hari Arafah. Jadi apa namanya? Tanggal 9 Zulhijjah. Kalau lebaran kita hari Jumat. Belum pacak nebaknya dari sekarang, belum pacak. Tergantung kapan tanggal 1. Kalau memang lebaran kita Idul Adha hari Jumat tanggal 6 Juni. Benar ya? Tanggal 6 Juni. Kalau memang itu betul lebaran Idul Adha, berarti tanggal 5 Juni hari Kamis itu adalah hari Arafah. Nah sekarang nih banyak wong yang galak pening. Ustad, kita hari Kamis Arafah, wong Saudi hari Jumat Arafah. Jadi mana yang benar? Kita tanggal 9 Zulhijjah itu hari Kamis. Wong Saudi 9 Zulhijjah hari Jumat. Kita melok mano? Melok Indonesia atau melok Saudi? Jawabannya tergantung kita ada di mana. Kalau kita lagi di Indonesia, melo Indonesia. Kalau kita lagi di sana, ya melo sana. Jadi jangan kaget. Misalnya ada ibu-ibu dari majelis Nur Khairiyah, tahun ini pergi haji. Lalu dia nelpon anaknya, "Oi kamu tanggal 9 Zulhijjah hari apa?" "Oh hari Kamis." Akhirnya dia ngomong sama wong sano, "Kita salah, wukuf Arafah nih hari Jumat nih salah. Yang benar hari Kamis." Salah. Jadi melok tergantung di mana dia tinggal. Jadi ingatkan ibu-ibu, jangan lupa tanggal 8,
tanggal 9 kita puaso. Kalau dua-duanya tidak paca, pilih tanggal 9 Zulhijjah. Insya Allah kita galo-galo diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk mampu melaksanakan ibadah puasa tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Nah sudah. Kemudian di bulan Zulhijjah juga ada ibadah namanya ibadah kurban, atau dengan bahasa lainnya ibadah udhiyah. Udhiyah makidon, makanya lebarannya disebut lebaran Idul Adha. Adha itu arti sembelih. Udhiyah. Udhiyah itu apa dia? Kurban. Kurban itu apa dia? Yaitu kita meli hewan, sapi atau kambing untuk kita sembelih, yang mana setelah kita sembelih niatnya lillahi ta'ala untuk kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah masalah udhiyah, pertama hukumnya, hukum nyembelih hewan kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya siapa yang dia punya duit yang lebih dari keberkurban itu sunnah muakkadah. Kalau jadi setiap tahun selama kita mampu maka kita disunahkan untuk berkurban. Nah kemudian kadang-kadang dari sunnah berubah menjadi wajib. Hukum kurban itu bukan sunnah tetapi jadi wajib. Kapan jadi wajib? Misal becak model sebelum Zulhijjah masuk, dia ngomong di dalam hati, dia ada niat, lalu dia ucapkan dengan lisan. Ingat, bukan dengan hati tapi dengan lisan ucapan. Dia ngomong, aku bernazar untuk kurban kalau anakku lulus PNS. Jadi kalau dia ngomong, ingat ini omongan nih, ibu, oi, ingatkan yang namanya nazar bukan niat. Yang namanya nazar bukan niat, artinya nazar tuh harus terucap. Jadi kalau anak ngomong sama Dayat, Mang Dayat, anak nih ada niat untuk kurban, itu niat Dayat namanya. Tapi kalau dia ngomong, anak ngomong ini, Yat, aku bernazar kalau anakku lulus PNS maka aku bakal berkurban. Maka itu namanya nazar. Kalau anaknya lulus nian, ya Allah alhamdulillah diterima lulus PNS. Jadi bagian apa? Bagian apa? Kabak kaur, katik bagian, katik urusan. Jadi dia aja lulus PNS. Jadi kurbannya wajib. Nah sudah. Jadi hukum kurban aslinya sunnah berubah menjadi wajib. Kenapa wajib? Gara-gara dinazarke. Dan ingat, nazar itu kalau terucap. Jadi kalau juga tibe. Nah, nazar kan? Bukan, itu namanya niat. Nazar tuh harus ngomong, kalau ibuku sehat. Kan galak wong benar saja itu kan? Kalau ibuku sehat. Sekarang lagi opname, keluar rumah sakit dalam keadaan sehat afiat, aku nazar nak nyembelih sapi kurban. Jadi kalau dia nazar seperti itu harus sapi nian.
Tidak boleh kambing. Nah, jadi hati-hati. Jangan mudah-mudah untuk bernazar. Nah, Ustadz, kalau sudah dinazarkan, ternyata yang dinazarkan tidak digawe kenyo, berdosa. Berdosa. Kenapa berdosa, Ustadz? Kan kurban itu sunnah. Memang kurban itu sunnah awalnya. Tapi gara-gara kau bernazar jadi wajib. Paham? Nah sudah. Kemudian apa bedanya antara kurban sunnah dengan kurban wajib? Beda kurban sunnah dengan kurban. Satu bedanya hukum. Kurban sunnah ditinggal ke tidak berdosa. Kurban wajib ditinggal ke berdosa. Itu hukumnya. Yang kedua, masalah dagingnya. Kurban sunnah itu boleh dinikmati oleh wong yang berkurban. Misal, ana tahun ini beli kambing untuk kurban. Sunnah, tidak nazar. Boleh tak kita yang berkurban itu ngembek daging kambing untuk kita makan dewek? Jawabannya boleh. Bahkan kata ulama untuk daging ini, daging kurban ini yang sunnah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling afdol pahalonyo adalah seluruh daging itu kita serahkan kepada fakir miskin. Kita sisakan setengah kilo untuk kita makan. Itu yang afdol. Jadi ini yang afdol ini. Kita tetap disunahkan untuk ngembek dikit, setengah kilo atau seperempat. Dikit jadilah. Selainnya di sedekah. Sedekah itu untuk fakir miskin yang tidak makan daging selama setahun. Makannya daging kalau kondangan baik. Nah, kalau kondangan baru makan daging. Di rumah ada daging tapi daging lembut. Tadi 9 kilo tadi 9 kilo galo-galonya diinjuk kepada fakir miskin. Sedikit untuk keluarga. Nah, yang nomor 2 sepertigo. Tingkatan 2. Tingkatan nomor 3 dia yang paling rendah. Daging 9 kilo ini galo-galonya dimbek oleh yang berkurban. Boleh tak? Jawabannya boleh. Boleh. Dikit enjoknya kepada fakir miskin. Jadi kebalikan dari yang pertama. Dia ngenjok fakir miskin seperempat atau setengah kilo. Diinjoknya kepada ceona. Diinjoknya ke ceona tidak mampu. Mbeklah. Aku berkorban tadi. Ini setengah kilo kambing. Kau buatlah pindang. Nah, 8 kilo setengah diimbeknya dewe. Untuk apa? Taruh kulkas. Untuk apa? Nyate sama keluarga. Boleh apa tidak? Boleh. Yang penting ada yang diinjuk kepada fakir paham lum? Nyambung lum? Diulang dak? Tidak usah. Nak diulang dak? Jadi tiga. Paling tinggi galo-galo disedekahke. Sedikit diembek. Nomor 2 sepertigo sedekah. Sepertigo hadiah kepada wong yang mampu. Sepertigo untuk keluarga. Pahala yang paling rendah setelah disembelih kambing atau sapi tadi, galo-galonya diembek keluarga, sedikit diinjuk kepada fakir miskin. Ini kalau untuk korban sunnah.
Tapi kalau kurban nazar, kurban wajib. Kalau anakku lulus PNS, kalau ibuku sehat afiat, maka aku nak berkurban, kurban nazar. Namanya kurban wajib. Kalau wajib ibu-ibu, jangankan seperapat, sesendok be, sedikit sepotong daging be, ida galo-galonyo harus diberikan, bukan uang be, kepada fakir miskin. Jangan sembarang memberikan. Nah, ini yang perlu untuk diketahui. Balik ke cerita. Jadi kurban itu aslinya sunnah, bisa berubah menjadi wajib kalau dinazar ke. Bedanya apa dia? Kalau yang sunnah tidak digawe ke makruh, kalau yang wajib tidak digawe ke berdosa. Apalagi bedanya? Yang sunnah itu ada 3 cara pembagian. Kalau yang wajib, galo-galonya harus disedekah ke, tidak boleh sedikit pun dinikmati oleh yang berkurban. Sudah, alhamdulillah. Makanya ibu-ibu jangan marah kalau misalnya, ini lucu nian keluarga itu. Kalau berkurban yang dibagi kenyo dikit, dagingnya galo-galo dimbek keluarganya, ndak kati masalah. Selama itu kurban sunnah itu boleh. Yang ndak boleh itu kalau kurban nazar. Nah, kemudian yang pengen dibahas menyangkut kurban ini setiap tahun anak ulangi, karena pasti masih banyak wong yang ngawi kenyo. Apa dia? Ustad, aku alhamdulillah ada duit. Berapa duitnya? Duit aku Ustad 25 juta. Nak ku beli ke sapi. Nah, sapi itu kan bisa 7 namo. Sapi siko bisa untuk 7. Anak ulangi, sapi siko bisa untuk 7. Nah, yang namanya bisa itu tidak harus. Anak ulangi, yang namanya bisa itu tidak harus. Artinya apa dia? Jangan maksudkan sikok sapi harus untuk 7 namo. Tidak harus. Sikok sapi itu bisa 7 namo. Kalau cuma sikok sapi, sikok namo, boleh tak? Bagus. Kalau dia mampu, nah bagus. Ini sapi Bapak Presiden Prabowo, sikok nian, bagus. Tapi kalau nak dipaksa ke, tak boleh. Sikok sapi itu harus 7 namo, salah. Tidak harus, hanya bisa. Nah, sekarang Ustadz, aku kan beli sapi siko. Keluargaku yang di rumah ini cuma 3. Aku, biniku, anakku. Nah, sekarang masih bisa dimasukkan 4 namo. Kan baru 3. Nak dimasukkan 4. Siapalah Ustadz kira-kira? Nah, wong galak masukkan namo yang sudah meninggal. Sekali lagi, wong galak masukkan namo ke sapi tadi untuk wong yang sudah meninggal. Maksudnya Maman Ustad, ini 3 namo, yang 4 tuh lah meninggal galo. Almarhum wong tua yang lanang tadi 2, sama almarhum almarhumah wong tua bininya. Jadi pas dibaca oleh ustad yang nyembelih, kan tukang jagal namanya. Sebelum dijagal, biasanya ustad ngawak ke kertas, Allahumma inna hadhihi udhiyah fulan. Dibacakan fulan itu kan. Nah,
Termasuk yang dibaca ke tadi ada almarhum atau almarhumah. Kira-kira boleh apa tidak? Habibillah. Boleh apa tidak? Boleh dah? Boleh dah? Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahlil badriyah. Jawabannya kalau ada namu yang sudah meninggal. Ini sudah jadi adat. Sudah jadi adat. Anak merasa tidak lemak. Kalau dia kurban, tidak nyerto ke nama wong tuonyo yang sudah meninggal. Betul tak itu? Nah, sekarang boleh apa tidak? Jawabannya dijingok dulu. Apa dia yang dijingok? Tanya sama anaknya. Kau waktu wong tua kamu belum meninggal. Belum meninggal tuh maksudnya apa dia? Masih hidup. Waktu wong tuanya masih hidup, bapak ibunya masih hidup, pernah dak mereka tuh ngomong sama kamu, anak, kalau kamu esok-esok ada rezeki, jangan lupa kalau berkurban masuk ke nama kami. Nah, kalau dia berwasiat, oi nak tolong, aku sama ibu kamu nih seumur hidup pengen berkurban tapi tak tersampai. Kenapa tak tersampai? Duit ni tak terkumpul-kumpul untuk nyekolah ke kamu. Masya Allah. Akhirnya apa dia? Ngomong, kalau kamu jadi orang berhasil, rezeki kamu diluaskan oleh Allah, tolong. Kalau pacak, kurban itu masuk ke nama kami. Nah, kalau ada wasiat, boleh. Arti boleh itu apa dia? Arti boleh itu apa artinya? Kurbannya itu sah. Kurbannya itu sah untuk disebut sebagai hewan kurban. Nah, kemudian kalau pas masih hidup dak kati omongan tadi, abah ibunya takut memberat ke, jadi tak pernah ngomong-ngomong, diem be. Tidak pernah berwasiat kalau kau ada duit kurban untuk ibu, kurban untuk bapak, dak kati omongan tadi. Maka kalau dak kati omongan, ternyata dimasuk ke nama wong tuonyo tadi, maka itu kurbannya tidak sah. Maksud tidak sah itu mak mana Ustaz? Kan sapi tadi kan bisa 7 nama. Untuk yang hidup 3. Sisa berapa? Sisa 4. Nah, 4 ini kalau dia dimasukkan nama untuk wong yang meninggal 4/7 kan? 4/7 benar tak? Ya, 4 bagian dari 7
7 bagian. 4/7 ini itu kalau dak kate wasiat tidak disebut sebagai kurban. Nah, jadi apa dia? Pahalonyo bukan pahalo kurban. Sekedar jadi daging biasa bae. Nah, kan sayang. Jadi maksudnya mana Ustaz? Misal kalau sapi tadi beratnya 210 kilo dagingnya, misal deh 210 kilo. Ini untuk lemak ngitungnya ini. Jadi 4/7 berapa jadi? Dari 210 berarti 21. 7 kali 4 28. 210. Hitung benar-benar dulu. 210 bagi 7. 1,42. Jadi Berapa? 10 kilo 4 matong. Sikok wong kali 4 30 kilo. sikok wong. Oh, 20 kilo. Nah, 3 kali 4 120. 120 kilo daging sapi itu bukan kurban. Kan sayang. Pahalonya bukan pahalo kurban. Nah, ini makanya ibu-ibu ingat ke, kalau memang dak kate omongan dari wong tua, jangan masukkan nama mereka di dalam sapi atau kambing gitu. Jadi mak mana Ustaz, aku dak kate hadiah, bisa. Masih ada solusinya. Mak mana solusinya? Enjuk namo sapi tadi untuk wong yang masih hidup, tetap untuk yang masih hidup. Nah, kaget setelah disembelih, tinggal anak tadi berdoa, ya Allah, aku sayang ini berkurban, tolong terima ke kurbannya aku, pahalonyo tolong juga unjukkan kepada wong tuaku. Nah, boleh. Ini karena kenapa anak ngomong ini? 2 hari atau kemarin anak dapat WA, Ustadz, anak pengen berkurban. Dari 7 sapi tadi, dia melok 2 bagian. Jadi misalnya sikok bagian itu 3 juta, dia ngirim duit 6 juta. Nah, 6 juta. Anak nanya, ini untuk siapa? Kata dia, untuk aku dan keluarga. Nah, mana itu? Aku dan keluarga, alangkah banyaknya. Untuk abah ibu yang sudah meninggal juga, kata dia. Rasanya nak pengen anak ngomong mbek lah galau. Pengen. Cuman kan tak lemak kesian, karena dia tidak tahu. Jadi ingat ke, kurban untuk yang masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, kalau pas hidupnya ada wasiat sah. Kalau pas hidupnya tidak wasiat tidak sah. Nah, tinggal apa dia, kalau dia pengen tetap ngenjuk pahala kepada wong tuanya yang sudah meninggal, itu boleh dengan jalur hadiah. Berdoa, ya Allah, aku hadiahkan pahala kurban yang ku dapatkan untuk wong tuaku yang sudah meninggal. Paham? Alham Ceona punya duit, tapi Ceona nih hidup sebatang karo, kayo Ceona. Akhirnya dia beli sapi siko untuk kurban. Kata dia sayang kalau cuma siko. Yo njuk laki aku tidak kati, aku tidak penganten. Jadi ini gadis tua. Ada bujang tua, ada gadis tua. Kalau bujang tua namanya bujang lapuk. Kalau gadis namanya kati. Nah, sudah. Akhirnya apa dia? Dia ni terkenang. Ceona ni galak pergi majelis. Dia ada kawan-kawan majelis, ada Cek Mi, ada Cek Ma, ada Cek Mu, ada Cek Me, ada Cek Mo. Kan? Ada Cek Ma, Cek Mi, Cek Me, Cek Mo. Ceona 5, masih kurang 2. Untuk MC Siko, untuk Ustadz Siko, selesai. 7 nama. Dia terkenang. Daripada sapi Siko nih cuma nama aku, sayang kata dia.
aku nak masuk ke nama kawan-kawan aku baik. Siapa kawan dia? Cek Ma, Cek Mi, Cek Me, Cek Mo, Cek Mu. Cek Mu kan? Benar ke? Yang punya tu Cek Ona. Cek Ona. Cek Ona nak ngenjuk Cek Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Inti tak melok lah, tak melok. Untuk ustaz be. Nah, sudah. Akhirnya sikok tadi nunjuk ustaz. Dia begitu sapi disembelih, ditanya oleh tukang jagal. Tukang jagal itu sampingnya ustaz. Ini untuk siapa? Itu namanya sudah kutulis ke. Nah, ngenjuk hadiah untuk wong yang masih hidup itu boleh aku tidak. Boleh dah. Yang beli sapi Cek Ona. Cek Ona yang beli sapi. Cuma dia terkenang sama kita. Mami Mu Memo tadi dimasukkannya. Ustaz dimasukkannya. Boleh tak digawe ke model itu? Boleh tak? Ilahi salimil ummah nal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah boleh tak? Jawabannya dijingok dulu. Dijingok galau Ustaz, betul. Dijingok dulu. Kalau Cek Ona begitu masuk ke namu disembelih hewan kurban tadi, tidak ngomong. Tidak ngomong. Dia ngomong dari jawatinya, aku nak sedekah resio. Nak diam-diam be. Cukup aku sama Allah, kata dia. Nah, tidak sah kurbannya. Untuk namu-namu Mami Mu Memo sama Ali itu tidak. Cek Onanya sah. Cuma dapat sepertojo jadi. 6/7 lewat. Lo kenapa lewat Ustaz? Karena namanya dimasuk ke yang bersangkutan tidak tahu. Tidak boleh. Jadi mak mano ngomong. Cek Ona nelpon. Ma apa kabar? Iyo Cek Ona ngapo pagi-pagi tumben nelpon. Bukan apa. Semalam tuh aku ngelamun. Tiba-tiba pas aku ngelamun, ya Allah, ada wong baik sama aku ngejuk duit 21 juta. Nak ku beli ke Sakina, rencanaku nak masuk ke nama kamu, Ma. Mau kasih cek, mau kasih nian. Alhamdulillah siko. Ma. Dia telepon siko yang kedua. Mi apa kabar? Baik. Nah, apa kabar kau lama dak keselian? Dak katik kelebatnya. Iyo aku ni sibuk nian sekarang ni galak berangkat. Berangkat ke mana? Ke Pemulutan. Berangkatnya ke Pemulutan. Ngapoi di sana? Jualan kerupuk sama kelempang apa kemplang? Kemplang apa kelempang? Kelempang apa kemplang? Kemplang. Sudah. Ayo, basing lah, sama lah. Akhirnya apa dia? Ngapo? Nah, iyo, aku ni mana ngomong. Terakhir nelpon Ustaz ditelepon tidak ngangkat-ngangkat.
Ditelepon tidak ngangkat-ngangkat. Akhirnya jam 1 nyingo Ustad HP-nya baru aktif, ditelepon lah balik Cek Ona. Cek, tadi nelpon yo pagi-pagi, iyo Ustad alang kesagonyo ditelepon. Minta maaf, pagi-pagi HP itu galak dimatikan. Ngapo dimatikan Ustad? Karena kalau tidak dimatikan dia hidup. Kalau tidak dimatikan dia hidup. Kalau hidup banyak yang nelpon. Jadi hidup hayang ngurusi HP, tidak tegawe gawe yang lain. Oh mak itu Ustad. Nah jadi mak ini aku tuh ada niat Ustad, kalau Ustad berkenan nak masuk ke nama Ustad disalah sikok daripada namo sepertujuh sapi kurbanku. Mau kasih nian Cek Ona, terima kasih jaturi. Nah kalau diomong ke galo-galo boleh sah. Pahalonyo mak mano? Pahalonyo bagi 7. Jadi sepertujuh untuk Cek Ona, yang sepertujuh untuk ma, mi, mu, me, mo sama Ustad. Nah kemudian apakah Cek Ona rugi? Tidak. Pahalonyo dia meskipun dibagi-bagi tetap balik mantol ke dia. Nah inilah kio-kio. Tidak tegaso lah jam 3. Nah lah jam 3. Tidak tegaso kelakar-kelakar betok model ma ini sudah apa pagak jam 3. Jadi ingatkan apa namanya, kalau ada rezeki jangan lupa berkurban. Jangan lupa berkurban, dan kalau kita memang sudah ada niat untuk berkurban dari mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai disembelih hewan kurban kita, jangan gunting rambut, jangan gunting kuku, dan gunting-gunting bulu-bulu yang lain. Ini jangannya hukumnya makruh, bukan haram. Boleh dipotong, boleh, cuma makruh. Jadi insya Allah rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan misalkan para ibu jamaah majelis untuk bertanya, kami silakan baik dengan materi yang tadi ataupun ada yang yang lain. Silakan. Biasanya banyak mana? Bu, angkat tangan ya, angkat kaki apa? Kalau saya ada yang di belakang? Ada? Nah, Ada. ada? Itu nah. Nanyolah tak apa-apa, jangan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, kalau seandainya ini memang agak di luar tema Pak, ada orang tua pernah menyebut atau bicara kalau saya punya anak laki-laki, katanya saya berhenti merokok, tapi saya lihat setelah dia punya anak laki-laki masih terus merokok. Nah sekarang apa hukumnya? Itu termasuk nazar atau niat Pak? Dan itu yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Mohon penjelasannya. Nah, jadi di dalam hukum syariat nazar itu mirip seperti cerai atau talak. Jadi dia satu harus dilafatkan, yang kedua ada redaksi atau kalimat khusus. Jadi misal kita bahas cerai dulu. Kalau ada suami ngomong di dalam hatinya, aku cerai bini aku, tapi ngomong jauh hati, tidak jatuh talak, karena omongannya cuma di hati, bukan disebut. Yang kedua sebutannya, lafadznya harus lafadz tertentu seperti talak atau cerai. Kalau omongan-omongan yang lain, pergi kau dari rumah ini, cerai kan? Bukan. Kita jangan hidup di sini. Aku dak galak hidup berdua sama kamu lagi. Tidak jatuh cerai langsung. Tidak jatuh cerai langsung. Jadi cerai itu ada lafadz khususnya. Nah nazar sama. Nazar itu satu harus diucapkan.
Yang kedua yang terucap itu ada lafaz khusus. Apa dia lafaz khususnya? Harus ada satu ucapan nazar. Saya bernazar itu, atau dia ngomong aku berjanji sama Allah. Nah itu namanya nazar. Kalau dia mengucapkan dengan ucapan-ucapan lain, walaupun dia ucap, itu bukan nazar. Jadi baca contoh tadi, aku kalau boleh anak lanang nak berhenti ngerokok, itu janji baik. Jadi bukan nazar. Beda kalau dia ngomong aku nazar, aku bersumpah, aku berjanji dengan Allah, kalau aku dapat anak lanang, aku nak berhenti ngerokok, baru nazar. Allah a'lam. Baik, terima kasih. Persilakan ibu yang lain yang mungkin mau bertanya. Oke, dari belakang bukan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin bertanya mengenai apa yang telah Ustaz Abang tadi, Pak. Dalam keluarga itu kepala keluarga itu tidak ada lagi, dan sementara kita yang tinggal dalam keluarga yang tinggal itu mengelola segala harta benda yang ditinggalkan suami. Lalu setelah kepala keluarga tersebut tidak ada, kurban itu kita jatuhkan kepada atas nama siapa? Anak, istri, atau sementara dananya itu memang sepeninggalan daripada kepala keluarga tadi. Barangkali itu tadi yang saya ditanyakan. Siap. Maksudnya itu harta ataupun kurban tadi yang kita atasnamakan siapa, sementara Iya. harta itu adalah milik daripada Yang meninggal. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau ada wong yang berduit pas dia masih hidup, di saat dia sakit, yang dengan sakitnya tadi dia meninggal, maka duit tadi, hartonya tadi bukan punya dia lagi, tapi punya ahli waris. Anak ulangi, kalau ada wong berduit pas dia masih hidup, maka dimulai dari sejak dia sakit, yang dengan sakitnya tadi dia meninggal. Apalagi kalau mati ngejut, tidak kati hujan, tidak kati angin, tiba-tiba meninggal, tidak sempat sakit, kan ada juga menerima itu. Maka hartonya tadi, duitnya tadi, peninggalannya tadi bukan lagi punya dia, tapi punya ahli waris. Sudah, jadi pas dia meninggal itu tidak boleh kita katakan punya dia lagi, tapi punya ahli waris. Siapa Ustadz kaget yang berhak untuk hartonya tadi? Seluruh ahli warisnya tanpa terkecuali. Istrinya 1/8 dari seluruh harta kalau mereka punya anak. Kalau mereka tidak kati anak, 1/4. Kemudian anak lanang, anak laki-laki dan anak perempuan, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak lanang dapat 2 bagian daripada anak perempuan. Kalau dia masih ada wong tua, bapak ibu, mereka juga dah dapat. Dolor dapat tak? Dolor lanang tadi tu, dolor lakinya. Kalau ada anak lanang tak dapat. Dan itu jadi kira-kira mak itu. Nah, kemudian kalau itu sudah kita sebut sebagai harta waris, misal ibu, apa namanya, laki kita meninggal. Begitu meninggal, harta itu harta waris. Kita dapat waris misalnya dari seluruh harta, dapat duit 500 juta misal. Misal 500 juta. Dari 500 juta tuh kita beli kesaki siko. Itu duit siapa? Duit kita. Bukan duit laki lagi. Kenapa duit kita? Karena waris. Jadi ini sapi kita yang berkurban. Namanya nama siapa? Terserah kita. Karena duitnya make duit kita.
Jadi bukan lagi ini duit almarhum. Memang aslinya duit almarhum. Aslinya duit almarhumah. Tetapi begitu dia sudah meninggal, langsung dibagi ke waris. Itu jadi duit waris. Baik dibagikan atau tidak, itu tetap duit waris. Dan saran ana, kalau wong sudah meninggal, cepet-cepetlah warisnya dibagi, jangan ditahan-tahan. Jangan kaget. Ini kata wong tua kita dulu, tidak boleh dijual rumah ini. Wasiat ini wajib tak dijalan ke? Tidak. Juallah daripada kaget jadi ribut dulu bedulu. Nah itulah kira-kira. Jadi sapi tadi namo yang punya duitnya. Kaget misalnya untuk siapa terserah yang beli sapi tadi. Wallahu alam. Kira-kira jelas Bu ya? Jelas. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau tadi kan kalau nazar, seandainya kalau anak aku dapat PNS, aku nak nazar kambing. Nah, jadi kambing ini kita sedekah ke, kita makan bersama-sama, terus sedekah ke apa yang senang di rumah. Tidak boleh. Harus dibagi ke dalam bentuk mentah. Kalau dia nazar kurban. Beda kalau dia nazar sedekahan kambing. Nah, jadi misal, kalau anakku lulus PNS, maka aku bernazar untuk sedekahan di rumah, lauknya kambing. Masak, bener. Kita tak boleh makan. Wong gal bagus makan. Nah, beda kalau kita ngomong, kalau anakku lulus, maka aku nazar kurban. Kalau nazar kurban, harus mentah, tak boleh masak. Ustaz, wong miskin itu Ustaz lebih seneng kalau diinjuk yang sudah masak, tak payah masak lagi jadi dia. Kata siapa? Dia diinjuk kambing, senang mentah-mentah, dimakannya. Nah duitnya beli bumbu, duit dari mana? Kalau kita nak muat dia lebih senang, tambah duit 50.000. Nah, tambah mesem sampai ke kuping. Nah, itu. Nah, jadi kurban tidak boleh dalam bentuk masakan, tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ini nak nanya masalah haji Ustaz ya. Kalau seandainya kita sudah dapat haji Pak Ustaz ya. Nah terus pada saat pelunasan misalnya Pak Ustaz ya. Nah dia itu belum mampu untuk melunasi hajinya itu Pak Ustaz. Terus bagaimana hukumnya? Dan kalau seandainya uang itu ditarik, terus dia pergi umroh. Kalau Pak Ustaz, makna hukum kalau dijelaskan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lagi musim. Datang panggilan, tapi duit tidak kate untuk ngelunasi. Sudah daftar, tapi pas pelunasan tidak kate duitnya. Akhirnya duitnya itu ditarik, diberangkat ke umroh mak mano. Mak ini jawabannya. Pengen tahu? Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang namanya haji itu wajibnya hanya untuk yang mampu. Kalau dia tidak mampu, tidak wajib. Nah, kalau dia tidak mampu, tidak wajib. Jadi, kalau misalnya tahun 2025 panggilan, tapi duit tak kate, bangun daftar 25 juta. Nak ngelunasi tambahan berapa sekarang tambahan? Hah? Duit berapa? 77. Nambahnya. Jadi daftar 25. Nambah 2. Nah, 27 dak kate. Dak kate dia. Nak ngutang takut. Boleh dak ngutang?
Boleh, kan sudah dibahas itu kan. Dia nak ngutang takut, nak dijual. Aku ada harta Ustaz, nak jual rumah, tapi rumah ini tempat aku tinggal. Jangan. Jadi artinya dia tidak katik duit, tidak wajib dia pergi haji. Tidak wajib, tidak berdosa. Nah sekarang duit tu tarik. Dia akhirnya daftar umroh. Boleh tak? Boleh. Umrohnya tu, nah kalau dia sebelumnya belum pernah umroh, jadi umroh wajib. Apakah dia menutupi kewajiban haji? Jawabannya tidak. Nah, jadi boleh kalau dia narik duit, boleh daftar umroh. Kalau sebelumnya dia belum pernah umroh yang perdana ini namanya umroh wajib, tapi tidak menutupi atau menggantikan kewajiban haji. Esok kalau dia punya duit tetap wajib haji. Makanya kalau wong tadi itu akhirnya dia memutuskan ambek duit daftar umroh, nyampe di Ka'bah, dia berdoa di multazam tu ibu, tidak pula nak nempek nian dari jauh lagi tak apa-apa. Di sana pintu Ka'bah, di situ Hajar Aswad, tidak pula nak nempek nian, kalau pacak jaturi. Tapi kalau kita betino nak sano kaget no jilbab terlepas apa-apa, lebih baik di belakang berdoa, ya Allah, sebenarnya duit yang aku untuk umroh ini itu duit aku naftar haji. Kemarin tuh aku dipanggil oleh pemerintah nak ngelunasi dak katik ngomong pakai bahasa Palembang baik. Pacaklah malaikat nerjemahannya. Ya Allah, sebenarnya ini duit haji. Cuma pas pelunasan aku dak katik duitnya ya Allah. Ya Allah, aku seneng bukan main. Nyingok Ka'bah, pacak berdoa di sini. Tolong ya Allah, tahun depan ejo kela mak mano cagonyo. Terserah kau tulah ya Allah. Kau yang punya galo. Oi, kalau minta tuh ibu jangan nanggung-nanggung. Serah ke galo-galo kepada Allah. Taunya aku ya Allah, aku sehat, aku afiat, mudah, digampangkan. Tahun depan aku pergi haji. Balik dia. Balik. Sudah pergi umroh, bukan pergi haji. Kalau sudah pergi haji, kalau yang lanang hajjah, kalau yang betino, kalau yang lanang haji, kalau yang betino hajjah. Kalau balik umroh, panggilannya sama uwa. Ini sudah pergi umroh kan Kalau lanang, kalau yang betino uwa. Nah akhirnya ditanya, oi, oleh kawannya tadi. Nah balik ke kawannya siapa namanya tadi? Ceona lagi. Ceona, ngapa tidak jadi haji? Iyo, aku tuh minta maaf sudah dipanggil, tapi pelunasan dak kati ngomong. Yang ngomong nih Cek Ma yang tadi diinjok duit untuk sapi. Tahun depannya dia pula yang jadi kayo. Cek Ma ngomong, ngapa kau dak ngomong? Nah, ngapa kau dak ngomong? Coba ngomong sama aku. Sudah kalau Cek itu tahun depan kami nak sokongan mamimu memo belimo sokongan Ceona diberangkatkan haji furoda. Mustahil dah itu? Tidak mustahil. Galo-galonya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah warisan tadi Pak Ustaz ya. Siap. Jadi kalau misalnya suami istri, misalnya suaminya belum meninggal Pak Ustaz, warisan kan harus dibagi ya Pak Ustaz, cepat dibagi. Yo. Nah tapi ini Pak Ustaz yang menjadi masalah di dalam harta warisan itu ada juga hasil dari payah istri yang bekerja. Jadi itu bagaimana Pak Ustaz? Karena istrinya juga bekerja, jadi dapat duit juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menjadi atau yang disebut harta waris adalah harta yang dahulu dimiliki oleh yang meninggal. Kalau harta tersebut bukan milik yang meninggal, maka bukan harta waris namanya.
Waris itu kalau ini miliknya wong yang meninggal. Kalau ini bukan milik yang meninggal, bukan waris. Nah sekarang nih apa namanya, bini melok begawi, berjuang sama-sama, akhirnya terbeli ruko, terbeli mo. Itu sokongan galo. Makanya ketika sokongan, yang tahu rumah, tanah, ruko, mobil tadi punya siapa, yang tahu itu cuma mereka berdua tulah. Jadi pas sokongan tadi, mereka kesepakatan nyomak mano, laki ngenjok bini atau bini ngenjok laki. Nah tergantung kejujuran yang bersangkutan. Pas kamu hidup, pas laki kamu hidup, kamu melo andil dalam beli rumah ini, itu perjanjian yang menganu. Aku Ustaz sayang sama laki aku, cinta bukan main. Jadi aku tidak kate perasaan apa-apa. Nah biar kami sama seneng Ustaz. Nah kan? Jadi apa dia ngenjok duitnya tadi, ngenjok lakinya, berarti itu harta waris laki. Dak katik lagi kita baca, kita ngomong ini aku melo andil juga, mana baca. Karena dari awal sudah diinjukkan ke laki. Beda kalau misalnya laki tadi ngomong, ma kau ada duit berapa? Aku ada duit 200 juta. Nah aku juga ada duit 200. Duit ini aku njuk kau belilah rumah, kita tinggal bareng-bareng. Nah berarti dia ngenjuk bini. Itu jawabannya. Wallahu a'lam. Sudah cukup, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa. Doanya supaya ilmu yang kita dapatkan barokah. Amin. Bisa kita amal ke. Amin. Insya Allah yang hadir hajat-hajatnya Allah kabul ke. Hajat yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa kita Allah ampuni, rezeki kita Allah luas ke. Dan kita harapkan insya Allah yang menjadi tuan rumah kita, Cek Hoy dan keluarga dan kawan-kawan panitia hadroh, masya Allah, terbangan dan lain-lain yang terlibat galo-galo, insya Allah dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, diselesaikan masalahnya, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita panjang umur, sehat afiat, taat ibadat, dan kalau meninggalnya husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa anahum alaih, waffiqna Allahumma lil khair wa inna alaih. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, sebelum MC nutup, ana insya Allah nak naik haji, insya Allah, maka minta maaf kalau ada ucapan, kalau ada tingkah laku yang salah, yang tidak pantes. Ibu-ibu tidak usah nitip doa, namun ibu-ibu secara jumlah, secara bareng-bareng borongan grosir itu sudah ada di hati. Insya Allah di tempat-tempat yang mustajab, di Padang Arafah, di Masy'aril Haram, di Mina, di depan Ka'bah, insya Allah selalu didoakan. Ibu-ibu juga maafkan, dimaafkan dah? Maafkan, didoakan juga. Insya Allah balik dalam keadaan sehat afiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ahli Bapak yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya.